apakah agama Kristen, pokoknya selain Islam, bah, selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu bisa masuk surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah air. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Semua orang yang memiliki kepercayaan, dia punya keyakinan bahwa keyakinan itu akan mengantarkan dia pada maslahat. Silakan cek. Kalau Anda tanyakan kepada non-muslim, dia pun akan yakin masuk surga. Tidakkah kita menyerupakan diri dengan orang Yahudi, Nasrani, bila kita meyakini hanya kita yang masuk surga, sedangkan yang lainnya masuk neraka? Tayyib. Semua orang yang memiliki kepercayaan, dia punya keyakinan bahwa keyakinan itu akan mengantarkan dia pada maslahat. Silakan cek. Kalau Anda tanyakan kepada non-muslim, dia pun akan yakin masuk surga. Anda tanyakan misalnya pada orang Nasrani, dia yakin masuk surga. Anda tanyakan kepada orang Yahudi, dia yakin masuk surga. Anda tanyakan pada diri kita sendiri, kita pun yakin kita akan masuk surga. Hanya di antara sekian keyakinan itu, kita bisa ukur mana di antara keyakinan yang membuktikan kebenaran dari apa yang diyakini. Sama. Anda ingin mengerjakan sesuatu, semua punya capaian. Tapi kan semua capaian itu bisa diukur mana yang paling benar di antara semua itu. Saya beri contoh kepada Anda misalnya. Baik, jika ada orang mengatakan 2 kali 3 sama dengan berapa? 6 misalnya. 2 kali 3 sama dengan 6. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 5. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 7. Ada yang yakin 2 kali 3 sama dengan 6. Bagaimana membuktikan keyakinan ini? Mana yang paling benar di antara yang 3 ini? Maka ada perlu diuji dari semua keyakinan itu untuk menentukan mana yang paling benar dari semua apa yang diyakini itu. Baik, mari kita buktikan misalnya. Dari semua apa yang tadi diyakini, kita mesti bedakan. Ini ada 2 pertanyaan. Apakah ketika kita akan yakin masuk surga termasuk tasyabbuh? Yang kedua, bagaimana menguji keyakinan antara yang paling benar sehingga iman kita yakin terhadap apa yang kita yakini. Baik, saya mulai dari yang kedua dulu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, paling kiri sebelah atas. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguh jika ada pun segala hal yang diyakini disebut dengan agama, din, maka yang paling benar kata Allah, yang saya ridhai hanya Islam. Islam. Mutlak, itu keyakinan kita. Ketika Allah menyebutkan yang paling benar Islam, bukan hanya menerangkan Islam benar, tapi menurunkan pemahaman-pemahaman supaya yakin cuma Islam yang benar, bukan yang lainnya. Dari mana? Mari kita uji. Dan ini secara ilmiah bisa kita bahas. Jadi jangan sampai antum mengecilkan orang lain tapi tidak punya argumentasi. Quran itu ketika menjelaskan sesuatu sifatnya argumentatif. Nih keterangannya. Tapi dari keterangan ini saya tidak paksa Anda untuk meyakini apa yang saya yakini. Anda mau silakan, saya nggak paksa. Itu indahnya Quran. Buka Quran surah kedua ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang untuk memeluk ad-din. Din yang dimaksud Islam. Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Di dalam Islam nggak boleh paksa orang. Apalagi dengan senjata nggak boleh. Tembak orang, bom orang, bunuh orang itu nggak boleh, dilarang. Ya, saya pernah dengar kejadian bom Jalan Tamrin itu. Baik, setelah itu saya ke Lampung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Masya Allah. Saya bilang, Pak, Allah, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya beda. Kaidahnya lain. Sekarang perhatikan, kata Quran, jangan paksa orang. La ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Tapi Quran menerangkan, ketika Anda tanya, dari mana taunya Islam benar yang kamu yakini, diturunkanlah variabel-variabelnya untuk membuat Anda berpikir di situ. Contoh, dari aspek ketuhanan, kan yang paling penting, paling substansial, paling esensial, yang paling kuat dalam tatanan keyakinan itu adalah aspek ketuhanan, uluhiyah. Yang membedakan satu keyakinan dengan yang lain adalah konsep ketuhanannya. Dalam Islam tidak ada yang paling jelas dibanding keyakinan lain tentang yang menjelaskan tentang ketuhanan kecuali dalam Islam. Contoh, saya berikan gambaran. Mohon izin. Siapa Tuhan kita? Allah. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ketika Anda menyebutkan Allah, turun perintah dari Allah. Jangan cukupkan, katakan Allah. Jangan cukupkan, tapi Anda mesti punya ilmu untuk menetapkan kenapa Allah yang dianggap Tuhan. Kenapa Allah yang kita yakini sebagai Tuhan? Perhatikan, ketika Nabi ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu,
Hei, man rabbuk, man rabbuk. Karena ketika turun ayat, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Rabb. Kata mereka, siapa Rabb itu? Karena ini Tuhan-Tuhan kami pun, la ta'uzza manat, itu Rabb juga. Rabb kamu siapa? Turun. Kul huwa, katakan huwa. Rabb itu Allah. Saya tulis. Allah. Ketika menyebutkan Allah, perhatikan. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam. Fa'lam. Anda mesti punya ilmu. Annahu la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang lihat baik-baik ya. Dari namanya saja, Allah sudah menerangkan, saking jelasnya konsep ketuhanan dalam Islam, namanya saja itu tidak ada bandingannya. Kul, katakan Muhammad, huwa Allah, dialah Rabb itu Allah Ahad. Yang dari sifat namanya, dia punya sifat Ahad. Lihat sini. Kata Allah, kalau ada satu yang disebut Tuhan, dipertuhankan, maka ciri pertama, dia mesti beda dengan makhluk. Lihat baik-baik ya. Konsep ketuhanan dalam Islam mengatakan, setiap yang disebut Tuhan, yang diyakini sebagai Tuhan, itu mesti punya perbedaan dengan makhluk yang menuhankannya. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, Khalik sama dengan makhluk, apa bedanya kemudian Khalik dengan makhluk? Di kaidah pertama, tidak boleh Allah sama dengan makhluk. Tuhan sama dengan makhluk. Kedua, tidak boleh bahkan Tuhan lebih rendah dari makhluk. Jadi kalau manusia makhluk kuat, Tuhan harus lebih kuat. Kalau makhluknya misalnya, maaf ya, punya kekuatan, Tuhan mesti lebih kuat dibandingkan dengan itu. Sepakat sampai sini? Nah, namanya pun mesti beda dengan makhluk. Lihat, nama Tuhan, Allah sifatnya Ahad. Ada Wahid, ada Ahad. Itu beda. Kalau Wahid, satu masih mungkin ada dua. Itsnain, tsalatsa, arba'. Tapi kalau Ahad, satu-satunya yang tidak ada duanya. Sekarang perhatikan baik-baik. Dari segi namanya saja, itu sudah punya mukjizat. Kata Allah, nama ini tidak akan pernah ada duanya. Dan setiap Anda hilangkan setiap hurufnya akan menunjuk pada zat yang satu. Contoh. Allah. Saya hilangkan kemudian satu hamzah wasalnya. Ini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Saya hilangkan satu huruf masih menunjuk pada yang satu. Ahad. Lillah. Saya hilangkan satu lamnya. Lam satu hilang. Pasti dia ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Lah masih menunjuk kepada Allah. Saya hilangkan lamnya. Baca. Hu itu singkatan dari huwa asalnya. Hu singkatan dari huwa. Karena ketika Anda baca huwa wakaf di sini, maka Anda hilangkan wa-nya, baca hu-nya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255, paling kiri pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wakaf di huwa. Allahu la ilaha illa wa-nya enggak dibaca. Kalau Anda ingin baca, Anda munculkan lagi huwa. Lihat, ketika Anda wakaf di situ, Allahu la ilaha illa asalnya dari huwa, menunjuk kepada Allah. Kalau Anda tanya, siapa itu huwa Ustaz? Kembalikan ke ayat Quran surah ke-112. Kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu ahad. Masih menunjuk kepada Allah. Kalau saya hapuskan kemudian, ini saya hapus lagi. Kelihatan? Tidak. Setiap yang tidak kelihatan disebut dengan ghaib. Maka Allah kemudian menerangkan dalam Quran surah kedua ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih menunjuk kepada ghaib itu ahad, Allah. Setiap huruf dihilangkan masih menunjuk pada zat yang sama. Itu baru namanya saja. Sekarang Anda hadirkan segala nama yang dipertuhankan di sini, tuliskan. Ambil contoh saja. Saya tidak tuliskan untuk menghormati kepercayaan yang lain, tapi kalau Anda ingin coba silakan masukkan. Karena kita agak sensitif nih, pulang dari sini jadi tersangka nanti saya. Bisa. Ada yang mempertuhankan dengan nama misalnya, misal dengan nama yang luas. Misal saja. Misal. Tulis. Buang S-nya. Jadi apa? Menunjuk pada makna yang berbeda. Buang I-nya. Jadi apa? Buang L-nya jadi apa? Buang U-nya jadi apa? Buang T-nya jadi apa? Nggak ada sama sekali. Masukkan nama-nama yang dipertuhankan, tuliskan hurufnya, tuliskan namanya. Semua nama dari kepercayaan apapun, tuliskan. Ketika Anda hilangkan setiap hurufnya tidak akan menunjuk pada zat yang sama. Perhatikan, dari namanya saja sudah menunjukkan bahwa ini nama bukan nama biasa. Jadi benar ketika Allah mengatakan memilih namanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini menunjukkan keyakinan yang paripurna, baru namanya. Saya belum bicara rububiyahnya, saya belum bicara asma wa sifatnya. Itu saya baru bicara tentang namanya saja. Maka kalau namanya saja sudah punya mukjizat jauh dibandingkan yang lainnya, maka bagaimana kemudian kita menolaknya sebagai Tuhan? Belum yang lainnya, lam yalid wa lam yulad, tidak diperanak dan tidak diperanakan. Kalau Tuhan itu hasil dari anak berarti sama dengan makhluk.
Lihat kan bedanya, Tuhan Khalik mesti beda dengan makhluk. Manusia mengandung melahirkan. Tuhan tidak boleh mengandung, tidak boleh melahirkan. Kalau Tuhan mengandung melahirkan berarti sama dengan makhluk. Jelas ya? Baik, makanya Allah menolak. Saya tidak dilahirkan, saya tidak melahirkan. Kalau saya punya sifat itu sama dengan makhluk. Kalau kalian menyamakan Tuhan, kenapa kalian menyembah Tuhan? Masing-masing aja ngaku Tuhan. Baik. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak punya partner dalam kekuasaannya. Wah, kalau punya partner bahaya. Tuhan ini pengen begini, Tuhan itu pengen begitu. Ya, ada Tuhan pemberi nikmat dan Tuhan pemberi azab. Begitu mau diberikan nikmat, kata yang azab, jangan, karena saya mau mengazab itu. Kata yang pemberi nikmat, jangan dulu, saya berikan itu. Ribut sama Tuhan. Jelas ya? Jadi kalau kita meyakini misalnya Islam agama yang hak, kemudian itu mengantarkan kita ke surga. Ketika Anda yakin dengan Allah disebut beriman. Iman syarat pertama mengantarkan ke surga. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat surga pertama dalam Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas, maka disebut kalimat iman dulu. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berikan kabar pada orang-orang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapat kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai keindahan di dalamnya. Jadi ini yang pertama. Jadi kalau ada misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf, orang-orang meyakini, oh agama saya benar mengantarkan ke surga, kita bisa uji dengan keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Jelas ya? Tayyib. Sekarang apakah kalau orang Yahudi Nasrani meyakini masuk surga, kita meyakini sama tasyabbuh? Anda pahami dulu apa itu tasyabbuh. Sehingga dengan memahami kalimatnya kita bisa menerangkan hukumnya. Nah, sekarang ini banyak orang menyimpulkan satu hukum tapi tidak paham dengan esensinya. Tasyabbuh itu artinya menyerupai perbuatan-perbuatan yang dengan penyerupaan itu mengesankan dia bagian dari orang yang mengerjakannya. Bisa. Tasyabbuh itu dibagi dua. Tasyabbuh yang kurang sama sekali. Nggak boleh. Yang terkait dengan ibadah.